Kali ini, Mas mau bertobat, Mur. Apapun resikonya, Mas akan hadapi nanti. Yang penting kamu dan anak-anak bisa terbebas dari lingkaran pesugihan ini, ucap Mas Fajar. Mataku berkaca-kaca mendengar ucapan Mas Fajar. Ternyata Allah cepat sekali mengabulkan doaku agar Mas Fajar bisa segera bertaubat. Kamu mau nginep lagi, Mur? Tanyanya. Iya, Mas, jawabku. Mas tidur duluan ya. Gak tahu kenapa ngantuk banget, ucap Mas Fajar. Aku pun duduk di sofa panjang dengan mata yang terus memandangi Mas Fajar. Saat ia terlihat sudah tertidur pulas, aku pun mulai membaringkan badan. Aku pun duduk di sofa panjang dengan mata yang terus memandangi Mas Fajar. Saat ia terlihat sudah tertidur pulas, aku pun mulai membaringkan badan. Brek! Suara keras itu langsung membuatku bangun dari tidur. Spontan, mataku mengarah pada Mas Fajar. Ada apa, Mas? Tanyaku. Kulihat matanya melotot, menatap langit-langit. Mas Fajar, aku bangkit, berjalan mendekatinya. Mas, ia masih tak menjawab. Entah apa yang dilihatnya di atas, hingga matanya tak berkedip sedikit pun. Mas, aku menggoyangkan tubuhnya. Ia langsung menoleh padaku, matanya melotot. Aku akan bawa dia, ucap Mas Fajar dengan suara lebih berat. Aku sangat yakin itu bukan Mas Fajar yang asli. Pergi, jangan ganggu dia. Ku genggam tangannya, lalu mulai merapal doa. Ia menepis tanganku kencang hingga terjatuh ke lantai. Ku ambil air mineral di atas meja, lalu terus merapal doa yang sama dengan yang diajarkan Ustadz Kaidir. Setelah selesai, ku siramkan air itu ke tubuh Mas Fajar. Mas Fajar berteriak sambil menggeliat. Ku usapkan air ke wajahnya. Ia kembali berteriak. Panas! Di usapan ketiga, Mas Fajar sudah tersadar. Mas, aku memastikan ini benar-benar Mas Fajar. Murni, balasnya pelan. Dia datang, mau bawa Mas pergi, sambungnya. Iya, Mas, iya, jawabku. Sekarang, dia sudah pergi. Mas jangan lepas baca dzikir, biar dia gak bisa masuk ke tubuh Mas lagi, ucapku. Murni, Mas haus, Mur, jawabnya. Tak ada air yang tersisa. Sebentar, Mas, Murni coba minta air ke perawat dulu ya, ucapku seraya berjalan keluar kamar, berharap ada perawat yang jaga hingga tengah malam. Alhamdulillah, masih ada perawat yang berjaga. Ia langsung memberiku beberapa botol air mineral. Bergegas, aku kembali ke kamar. Pintu kamar terkunci. Kulihat dari kaca, astagfirullah, wanita kelelawar itu sedang berdiri di atas tubuh Mas Fajar. Mas Fajar, teriakku sambil berusaha membuka pintu. Mas, kulihat Mas Fajar menatap ke arahku. Dari wajahnya, jelas sekali ia seperti menahan rasa sakit. Mas, aku menggedor-gedor pintu. Suara gaduh yang kutimbulkan sampai membuat beberapa perawat datang menghampiri. Mas, teriakku. Wanita kelelawar itu mengulurkan tangannya yang panjang, diarahkan ke leher Mas Fajar. Ia menatapku dengan sorot mata berwarna merah, lalu tersenyum lebar. Mas Fajar, teriakku sambil menangis ketika melihat Mas Fajar yang kesulitan bernafas. Ada apa, Bu? Tanya perawat yang datang. Tolong, Sus, buka pintunya. Perawat itu pun tak berhasil membuka pintunya. Aku terduduk lemas di lantai sambil menangis. Lalu pintu terbuka dengan sendirinya. Aku bangkit, tak ada gerakan darinya. Mas, panggilku. Kini aku berada tepat di sampingnya, tetap memanggil namanya sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tangannya jatuh terkulai, ku genggam, namun terasa dingin. Mas, perawat mulai memeriksa Mas Fajar. Kulihat
ekspresi mereka berubah. Salah satunya menggelengkan kepala setelah memeriksa nadi Mas Fajar. "Maaf Bu, Bapak sudah tidak ada," ucap perawat itu. Seketika itu, kakiku terasa lemas, seperti kehilangan tumpuan. Aku pun terduduk di lantai, menangis. Tak lama, dokter masuk ke dalam kamar, berusaha melakukan tindakan pacu jantung, namun tak berhasil. Pukul 02.35, Mas Fajar dinyatakan meninggal dunia. Dengan tangan gemetar, ku ambil ponsel di dalam tas, kemudian menelpon Wawan. Cukup lama sampai ia mengangkat teleponku. "Assalamualaikum," salamku dengan suara serak. "Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Jam segini kok nelpon?" tanyanya. Wawan," tangisku pecah. "Kok Ibu menangis?" tanya Wawan. "Bapak Wan, Bapak," ucapku. "Bapak kenapa Bu?" jawabnya. "Bapak meninggal dunia Wan," ucapku lagi. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bapak meninggal kenapa Bu?" tanya Wawan lagi. "Bukannya kemarin udah sehat?" Wawan mulai menangis. "Iya Wan, sebelumnya masih ngobrol sama Ibu, tapi gak lama Bapak udah gak ada," jawabku. "Bentar lagi Wawan, Rama sama Rima kesana Bu," ucap Wawan. "Iya Wan, hati-hati ya," jawabku. Telepon ditutup. Kini aku harus menelpon keluarga Mas Fajar, mulai dari Mas Firman, lalu ke bapak mertuaku. Tak lama, anakku sudah tiba di rumah sakit. Aku memeluk kedua anak kembarku, berusaha menenangkan mereka yang menangis. Sementara Wawan berdiri di samping jasad Mas Fajar, menatap wajah bapaknya. Brek! Pintu terbuka kencang sekali. Ibu mertuaku masuk ke dalam. "Murni, kamu apain Fajar?" herdiknya. "Murni gak ngapa-ngapain Bu," jawabku. "Alah, tadi malam Fajar masih baik-baik saja kok," ucap ibunya. "Sudah Bu, Murni pasti sama terguncangnya," sahut bapak mertuaku. Ibu mertuaku menatap sinis, berlalu menuju jasad anaknya. Fajar, bangun, Ibu di sini Nak." Ia menangis meraung-raung. Pintu kembali terbuka. Kini Mas Firman yang datang. Wajahnya tampak sedih, merasa sangat kehilangan adiknya. "Mur, yang sabar ya," ucapnya seraya berjalan mendekati ibunya. "Man, Fajar," ibu mertuaku menangis sambil memeluk Mas Firman. "Sudah Bu, ikhlaskan." Mas Firman berusaha menenangkannya. "Seandainya tadi malam Ibu gak pulang ke rumah, mungkin Fajar masih ada," ucap ibu mertua. "Udah Bu, ini semua sudah takdir Allah," jawabnya. "Ini gara-gara Murni. Dia menghasut Fajar biar ngusir Ibu," ucap ibu mertuaku. Ibu mertua menatapku marah. "Sudah Bu, mau gimana pun Fajar sudah gak ada," sahut bapak mertuaku. "Bapak gak tahu apa-apa. Jangan bela Murni terus. Dia istri yang jahat," ucap ibu mertuaku. "Astagfirullah Nek, jangan menghina Ibu terus. Padahal nenek sendiri yang jahat." Wawan terpancing emosi. Wawan," ucapku pelan, seraya menyentuh pundaknya. "Sekarang sudah saat yang lain tahu Bu kelakuan nenek yang sebenarnya," ucap Wawan. "Jangan Wan, jangan. Tidak baik di situasi begini malah ribut," ucapku. "Emang Ibu ngelakuin apa?" tanya bapak mertuaku. Seketika itu, ibu mertuaku langsung terdiam. Namun tatapan matanya terus mengarah kepadaku. "Ibu gak ngelakuin apa-apa," elak ibu mertuaku. "Bohong, kakek. Kemarin nenek hampir celakain Ibu," sahut Wawan. "Wan, sudah." Aku berusaha menghentikannya. "Beneran Bu?" tanya Mas Firman. "Itu beneran gak?" timbal bapak mertuaku. "Enggak Pak, enggak." Ibu mertuaku terus mengelak. "Murni, emang Ibu ngelakuin apa sama kamu?" tanya bapak mertuaku. "Ibu gak ngelakuin apa-apa," balasku. "Bu, gak perlu ngelindungin orang jahat kayak nenek," sahut Wawan. "Udah Wan, kasihan bapak. Jangan ngeributin hal kecil kayak gitu," ucapku. "Ibu hampir meninggal. Itu bukan hal kecil," balas Wawan.
Nenek sama Pak Endi berusaha celakain ibu, kek, pakai cara sihir. Nenek sama Pak Endi juga yang bikin bapak ngelakuin pesugihan, sambungnya, membuat bapak mertuaku terkejut. Wan, cukup, tegurku. Enggak, Bu, ucap Wawan. Yang dibilang Wawan bener, Bu, tanya bapak mertuaku. Namun, ibu mertuaku tak menjawab, malah menundukkan kepalanya. Paman juga tahu kan? Ucap Wawan. Kamu juga tahu, Man? Tanya bapak mertuaku pada Mas Firman. Iya, Pak, Fajar sendiri yang bilang ke Ustadz Kaidir, ucap Mas Firman. Astagfirullah, Bu, bapak mertuaku kaget. Semuanya gara-gara Murni, Pak, gara-gara Murni, ucap ibu mertuaku. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati mendengar tuduhannya. Murni terus, Bu, balas bapak mertuaku. Sudah, ibu capek difitnah terus. Dasar menantu gak tahu diri. Ibu mertuaku berjalan keluar kamar. Kenapa kamu gak cerita ke bapak, Man? Ucap bapak mertuaku. Firman juga baru tahu, Pak. Sudah, bapak tidak usah mikirin perbuatan ibu. Sekarang kita urus jenazah Fajar, ucap Mas Firman. Mas Firman pergi untuk mengurus biaya administrasi rumah sakit. Sementara aku masih duduk di sofa sambil mendekap kedua anak kembarku. Setelah semuanya selesai, pihak rumah sakit membawa jenazah Mas Fajar menuju ambulan. Aku beserta anak-anakku ikut dengan mobil ambulan. Soalnya, Wawan sudah tidak mau menyentuh mobilnya setelah mengetahui kalau itu hasil pesugihan. Mobil ambulan tiba di rumah. Kedatangannya membuat beberapa warga datang menghampiri. Ada apa, Mur? Tanya Pak RT. Mas Fajar meninggal, Pak, balasku. Innalillahi, ucap Pak RT dan warga lain serentak. Pak RT memerintahkan salah satu warga untuk segera melakukan pengumuman di masjid. Sementara aku, Mas Firman, dan bapak mertuaku mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang datang melayat. Hanya dalam hitungan jam, sudah banyak warga yang datang. Terlihat Ustadz Kaidir pun datang, walaupun jalannya agak sedikit pincang. Mas Firman, Wawan, dan beberapa warga menggotong jenazah Mas Fajar ke halaman depan, menuju sebuah bilik kecil untuk memandikan jenazah. Suara gemericik air mulai terdengar dari bilik itu. Hanya ada Wawan, Pak RT, Mas Firman, dan Ustadz Kaidir saja di dalam. Pak RT berjalan keluar sambil menahan muntah. Tak lama, Wawan pun ikut keluar. Ia menatapku dengan tatapan sedih. Dengan melihat wajahnya saja, aku bisa menebak apa yang terjadi di dalam. Bau anyir bercampur busuk mulai menyeruak dari bilik pemandian jenazah, membuat beberapa warga yang berdiri di dekatnya menjauh sambil menutup hidungnya. Wawan menghampiriku. Tangisnya pecah. Dengan sigap aku memeluknya. Bapak, Bu, ucapnya pelan. Kamu harus kuat, Wan. Ini kesempatan terakhir kamu berbakti sama Bapak, balasku seraya menyeka air matanya. Bismillah. Wawan berjalan kembali ke dalam bilik. Air berwarna merah muda terlihat mengalir keluar dari bilik. Bau anyir bercampur busuk semakin kuat. Warga semakin menjauh sambil menatapku yang masih duduk di teras. Setelah dimandikan, jenazah dibawa masuk ke dalam rumah untuk dikafani. Ustadz Kaidir meminta hanya Wawan dan Mas Firman saja yang menemani. Sementara aku, Rama, dan Rima menunggu di luar. Pintu rumah terbuka. Aku sudah dipersilakan masuk. Tubuh kaku Mas Fajar sudah terbaring di ruang tengah, lengkap dengan kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya. Hingga aku tak bisa melihat wajahnya untuk yang terakhir kalinya. Lantunan surat Yasin mulai terdengar di ruang tengah. Aku keluar kamar, duduk di samping jenazah, menyambut ucapan bela sungkawa dari para pelayat. Kulihat Wawan duduk di pojok sambil menundukkan kepalanya. Di sampingnya ada Ustadz Kaidir yang terus membisikkan sesuatu. Dari luar terdengar suara tangis yang cukup kencang. Tak lama, ibu mertuaku datang. Ternyata itu suara tangisnya. Fajar, Fajar, teriaknya, seraya menghampiri jenazah anaknya. Ada kekhawatiran di dalam diri, berharap ibu mertuaku tidak membuat keributan. Ternyata kekhawatiranku benar. Kenapa wajahnya ditutup? Ibu mau lihat Fajar,
ucapnya sambil menangis. Bapak mertuaku datang menghampirinya, berusaha menenangkan istrinya. "Pak, ibu mau lihat wajah Fajar," ucap ibu mertuaku. "Kenapa wajahnya ditutup, Mur?" tanya bapak mertuaku. Aku tak menjawabnya, karena memang tak tahu alasannya. "Sebaiknya begitu, Pak," balas Ustadz Kaidir. "Tapi saya mau lihat, Pak Ustadz," balas ibu mertuaku. Ia kemudian membuka kain batik penutup jenazah Mas Fajar. "Bu, jangan Bu," teriak Mas Firman seraya berdiri menghampiri ibunya. Aku pun berusaha mencegahnya, tapi terlambat. Ibu mertuaku sudah membuka sedikit bagian wajah. Astagfirullah. Spontan, aku beristighfar saat melihat wajah Mas Fajar. Pelayat yang melihatnya pun bereaksi sama denganku. Kaget melihat wajah Mas Fajar terlihat menghitam. Mas Firman bergegas menutup kembali jenazah adiknya. Tangis ibu mertuaku semakin kencang. Aku menoleh ke belakang menatap Wawan. Ia sedang menangis dalam pelukan Ustadz Kaidir. Pak RT datang untuk memberitahukan kalau kuburan sudah siap. Bergegas, warga, bapak mertuaku, dan Mas Firman mengangkat jenazah Mas Fajar ke keranda. Kemudian dibawa ke pemakaman. Kalimat tauhid mengiringi jenazah Mas Fajar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Aku berjalan tepat di belakang keranda sambil memegang erat tangan Rama dan Rima. Mereka terlihat lebih kuat dari Wawan yang terus menangis sepanjang perjalanan ke pemakaman. Tiba di pemakaman, Ustadz Kaidirlah yang memimpin proses penguburan jenazah, sementara Wawan, Mas Firman, dan bapak mertuaku yang turun ke liang lahat. Suara azan yang menyayat hati terdengar dari liang lahat. Wawanlah yang mengumandangkannya sambil menangis. Suaranya itu langsung menyentuh hatiku hingga ikut menangis. Setelah prosesi pemakaman selesai, kami pun langsung pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Rama dan Rima langsung berlari masuk ke dalam kamar sambil menangis. Wawan pun begitu, memilih untuk menenangkan diri di kamar. Kubuka pintu kamar, air mataku kembali menetes saat melihat baju-baju Mas Fajar yang masih tergantung rapi. Aku kembali ke ruang tengah, menemani Ustadz Kaidir, Mas Firman, dan bapak mertuaku yang sedang duduk mengobrol. Tak terlihat keberadaan ibu mertuaku. Mungkin ia sudah pulang lebih dulu. "Pak Ustadz, kenapa wajah Fajar bisa begitu?" tanya bapak mertuaku. "Fajar baru saja dimakamkan, masa bapak nanya begitu?" balas Mas Firman. "Bapak cuma penasaran, kenapa wajahnya bisa begitu, Man?" jawab bapak mertuaku. "Benar kata Firman, Pak. Sebaiknya tidak perlu dibahas," ucap Ustadz Kaidir. "Apa itu gara-gara pesugihan?" bapak mertuaku lanjut bertanya. "Itu semua sudah kehendak Allah, Pak. Sebaiknya tidak perlu dibahas. Takut menjadi fitnah kubur," balas Ustadz Kaidir. Bapak mertuaku pun menuruti ucapannya. Ia tidak lagi bertanya masalah itu. Kami pun mengobrol tentang rencana ke depan, terutama tentang harta yang ditinggalkan Mas Fajar. Sesudah maghrib, warga mulai berdatangan untuk mengadakan pengajian. Awalnya, pengajian berjalan lancar, sampai prak, terdengar suara benda terjatuh dari dapur. Bergegas aku ke sana. Ternyata Rima sudah berdiri di dekat meja makan. Di dekatnya ada pecahan gelas. "Rima, ngapain di dapur, sayang?" tanyaku. "Rima mau ngasih minum ayah, Bu," balasnya. "Ayah?" tanyaku. "Iya, Bu, ayah minta minum, katanya haus," jawab Rima. "Gak ada ayah di sini. Tadi ayah berdiri di sana, Bu." Rima menuju ke arah kulkas. "Ya udah sayang, ayo ikut ibu," ajakku seraya membawanya masuk ke dalam kamar. Setelah itu, kubersihkan pecahan gelas di lantai. Pengajian pun dilanjutkan. Sehabis Isya, rumah sudah terlihat sepi. Hanya tinggal aku, Wawan, dan Mas Firman saja yang duduk di ruang tengah. Tak lama, Mas Firman pamit pulang ke rumah. Kini hanya menyisakan aku dan Wawan. "Bu," ucap Wawan. "Iya, Wan," jawabku. "Apa ini yang namanya azab, Bu?" tanya Wawan. "Us, kamu jangan bilang begitu, Wan," jawabku.
Wawan lihat sendiri, Bu. Waktu mandiin jenazah Bapak, banyak darah keluar dari lubang hidung, mulut, ucap Wawan. Ustadz Khaidir bilang jangan dibahas, kasihan Bapak, potongku. Wawan takut, Bu. Apa nanti pas Wawan meninggal bakal kayak Bapak? Soalnya dalam tubuh Wawan mengalir makanan dari uang haram, ucap Wawan. Selama kita tetap berada di jalan Allah, tak menyekutukannya, insya Allah akan jauh dari azabnya, ucapku kepada Wawan. Tapi Bu, rumah, toko, dan semua harta benda di rumah ini sudah tercampur uang haram. Selama kita masih tinggal di sini, sama saja menikmati uang haram, ucap Wawan. Tadi Ibu sudah berbicara dengan Mas Firman, Ustadz Khaidir dan kakek. Kita sepakat untuk menjual semuanya. Terus uangnya akan disalurkan untuk kepentingan umat, seperti membangun masjid, sekolah, dan lain-lain, tanpa sedikit mengharapkan pahala, jawabku. Iya Bu, baik, ucap Wawan. Nanti kita bisa pindah ke rumah nenek di kampung, ucapku kepada Wawan. Wawan gak mau, Bu, ucap Wawan. Nenek Tati, Wan, almarhum ibuku. Wawan pikir ke rumah nenek Eli, ibunda Mas Fajar. Insya Allah, ibu masih punya cincin emas waktu nikah dulu. Itu bisa dijual untuk biaya hidup sementara sampai ibu dapat kerjaan, ucapku. Wawan juga nanti bakal cari kerja, Bu, ucap Wawan. Iya Wan, jawabku. Lalu terdengar suara ketukan cepat di pintu depan. Spontan aku dan Wawan menoleh ke sana. Coba lihat siapa yang datang, Wan, perintahku. Wawan bangkit lalu membuka pintu. Gak ada siapa-siapa, Bu, ucapnya sambil melihat keluar. Kemudian kembali menutup pintu. Baru saja Wawan membalikkan tubuhnya, suara itu kembali terdengar. Ia menatap ke arahku. Aku hanya bisa memberi isyarat dengan menggelengkan kepala agar ia tidak membukanya. Murni, panggil seseorang dari luar. Suaranya sangat mirip dengan Mas Fajar. Bu, Ibu, ucap Wawan yang masih berdiri di dekat pintu. Wawan masih berdiri mematung di dekat pintu. Wawan, panggil suara itu dari luar. Wawan terlihat ketakutan. Aku menggelengkan kepala, tanda untuk tidak membuka pintunya. Wan, ini Bapak Wan. Aku menyuruh Wawan untuk menjauhi pintu. Ia pun berjalan ke arahku. Murni, buka pintunya, Mur. Wawan sudah duduk di sampingku. Kami pun mulai merapal doa. Mur, buka, Mur. Suara itu menghilang. Apa itu beneran Bapak, Bu? Tanya Wawan. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya kalau orang yang sudah meninggal tidak mungkin gentayangan. Itu pasti ulah bangsa jin, jelasku kepada Wawan. Iya, Bu, jawab Wawan. Pagi menyapanya. Pak RT dan beberapa warga datang ke rumahku. Ternyata bukan aku saja yang diteror semalam. Ada beberapa warga yang tinggal di dekat rumahku juga ikut diteror. Hari berikutnya, sosok itu semakin berani menampakkan wujudnya. Iya, wujudnya seperti Mas Fajar. Hanya saja dengan kulit yang hitam, mata merah menyala, dan gigi bertaring panjang. Hingga akhirnya ada salah satu warga yang mendatangkan paranormal guna mengusir sosok itu. Bukannya mengusir sosok itu, paranormal itu malah mengungkap tentang pesugihan yang dilakukan Mas Fajar, sehingga membuat warga marah besar. Sindiran demi sindiran harus aku dan anak-anakku dapatkan setiap kali keluar rumah. Murni, teriak seseorang dari luar. Suaranya mirip sekali dengan ibu mertuaku. Kuintip dari jendela. Ternyata benar. Kubuka pintu. Lama amat dibukanya, ucapnya marah. Murni lagi sholat isya di kamar, balasku. Ada apa ibu datang ke rumah malam-malam? Sambungku. Ini kan rumah anak ibu, jadi bebas ibu datang kapan saja, balasnya ketus. Ibu dengar kamu mau jual rumah, toko sama sawah, imbuhnya. Iya Bu, jawabku. Ngapain kamu jual semuanya? Mau nguasain harta Fajar sendirian? Dasar perempuan serakah, tudingnya.
sama sekali gak ada niatan murni ke sana, Bu. Kalaupun nanti laku, sepeser pun gak akan ambil. Jawabku. Ah, munafik, mana mungkin, bentak ibu mertuaku. Murni bisa berjanji atas nama Allah kalau gak akan ngambil sepeser pun, Bu, ucapku kepada mertuaku. Rencananya, seluruh hasil penjualannya akan kami sedekahkan untuk kepentingan umat atas dasar saran dari Ustadz Kaidir, ucapku. Kalau kamu gak mau ambil semua peninggalan Fajar, kenapa gak pergi aja dari rumah ini, ucap ibu mertuaku. Murni memang mau pergi, Bu, jawabku. Kenapa sampai sekarang belum pergi-pergi juga, bentak ibu mertuaku. Ibu, nunggu 7 harian Bapak dulu, Nek, saut Wawan. Sudah, anak kecil jangan ikut campur, masuk kamar sana, ucap ibu mertuaku. Wan, masuk kamar dulu, ucapku. Enggak, Bu, enggak, ucap Wawan. Wawan pun akhirnya menurut. Jadi, sekarang mau ibu apa? Tanyaku kepada ibu mertuaku. Aku sudah terlanjur kesal. Secepatnya, kamu keluar dari rumah ini, ucap ibu mertuaku. Kalau itu yang ibu mau, besok pagi Murni keluar dari rumah ini, jawabku. Nah, begitu. Biar ibu aja yang tinggal di sini, ucap ibu mertuaku lagi. Tanpa pamit, ibu mertuaku langsung pergi keluar rumah, menaiki ojek yang sedari tadi menunggunya di halaman depan. Pagi menyapa, ibu dan bapak mertuaku sudah datang ke rumah. Berbeda dengan ibu mertua, bapak mertuaku melarangku untuk pergi dari rumah. Nanti kalian mau tinggal di mana? Tanya bapak mertuaku. Itu biar Murni pikirin nanti, Pak. Sekarang yang terpenting, Murni pergi dulu dari rumah ini, balasku. Anak-anak gak usah dibawa, ucap ibu mertuaku. Aku mau ikut ibu, Nek, balas Wawan. Nanti kuliah kamu gimana, Wan? Tanyanya. Wawan gak mau kuliah dari hasil uang haram, Nek, ucap Wawan. Ibu dan anak-anak saja sama-sama munafik, ucap ibu mertuaku. Terserah nenek mau bilang Wawan sama ibu munafik. Yang penting Wawan tidak mau makan dari uang haram, ucap Wawan. Ah, lihat aja. Kamu pikir hidup miskin itu enak? Paling sebentar saja bakal balik lagi, ucap ibu mertuaku. Insya Allah, Wawan sudah siap, Nek, balas Wawan. Aku berjalan ke kamar Rama dan Rima. Ayo, berangkat sayang, ucapku. Rama dan Rima berlari sambil menggotong tas kecil miliknya. Rama sama Rima biar tinggal di sini, ucap ibu mertuaku. Katanya mau ke rumah nenek, Bu. Ini neneknya ada di sini, ucap Rama. Oh, jadi kamu mau pulang ke rumah ibu kamu, Mur? Kamu tahu sendiri, di sana itu pedesaan yang jauh dari kota. Terus sekolah Rama sama Rima gimana? Kamu kok malah ngorbanin masa depan mereka sih? Omel ibu mertuaku. Sini sayang, ikut nenek aja, sambungnya, seraya menarik tangan kedua buah hatiku. Bu, ibu, ucap Rima sambil menatapku. Aku membungkukkan badan, menatap kedua anakku. Kamu mau ikut ibu, atau kakak, atau nenek? Maafkan ibu, Nak, harus memberikan pilihan yang sulit, ucapku kepada anakku. Ikut ibu, jawab Rama dan Rima kompak, seraya menghampiriku. Ya sudah, jangan pernah balik ke sini lagi. Kalau ada masalah, jangan sekali-kali minta bantuan ibu atau bapak, ucap ibu mertuaku. Bu, sudah, salah bapak mertuaku. Kemudian, ia mengantar kami sampai ke pintu depan. Maafkan bapak, Mur, bapak keceplosan ngomong ke ibu, ucapnya. Gak apa-apa, Pak. Toh emang Murni udah bilang juga mau pergi dari rumah ini. Cuman sekarang waktunya dipercepat saja, jawabku. Kamu ada uang, Mur? Tanyanya. Insya Allah ada, Pak, jawabku. Jangan lupa hubungi bapak kalau ada apa-apa ya, ucap bapak mertuaku. Oh ya, Pak, kalau bapak dan ibu ada rencana buka toko lagi, bisa hubungi Esti sama Jaka. Nomornya ada di handphone Murni. Sudah Murni simpen di atas nakas kamar, ucapku. Loh, kamu gak bawa handphonenya? Tanya bapak mertuaku. Enggak, Pak,
Murni dan Wawan emang sudah niat melepas semuanya. Paling hanya bawa beberapa helai baju ini saja, Pak, jawabku. Terus gimana caranya kamu ngasih kabar ke bapak? Ucap bapak mertuaku. Mungkin nanti kalau Murni ada rezeki bisa beli handphone baru, Pak, jawabku. Selalu simpan nomor bapak ya. Bapak mertuaku memeluk Wawan. Jaga ibu sama adik kamu baik-baik, pinta bapak mertuaku. Iya kek, Wawan sama ibu pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perasaan sedih saat kakek ini melangkah keluar pagar, meninggalkan rumah yang penuh kenangan. Tahu diri juga, belum diusir udah pergi, celetuk salah satu tetanggaku. Makanya, mending hidup seadanya saja, tapi dari uang halal, daripada punya banyak harta, tapi dari hasil pesugihan, timpal yang lainnya. Bu, kenapa semuanya marah-marah? Tanya Rima. Nggak apa-apa, ini salah ibu, balasku, seraya mempercepat langkah, meninggalkan kerumunan warga. Di ujung jalan, Pak RT sudah berdiri menyambutku dengan tatapan sedih. Mau saya antar ke terminal, Mur? Tawarnya. Nggak usah, Pak, nanti biar naik angkot aja, jawabku. Hati-hati ya, Mur, jangan dipikirin omongan warga, mereka tidak tahu apa-apa, ucap Pak RT. Iya, Pak, kami berangkat dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak RT. Kami pun menaiki angkot menuju toko emas di tengah kota untuk menjual kedua cincin pernikahanku. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju terminal, mencari bis jurusan Subang Sukabumi. Setelah menempuh 4 jam perjalanan, bis yang kami tumpangi pun tiba di Sukabumi. Sayang, bangun. Kubangunkan kedua anak kembarku. Wawan membawakan kedua tas adiknya dan turun duluan. Sementara aku masih menunggu Rama dan Rima beranjak dari kursinya. Rumah nenek masih jauh, Bu, tanya Rama seraya bangkit. Sebentar lagi, sayang, jawabku. Kami pun turun dari bis, kemudian mencari angkutan umum menuju desa Girimukti, dekat dengan Gunung Koneng. Setelah menunggu cukup lama, angkutan pun datang. Bergegas kami naik. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk tiba di desa. Lingkungannya sudah berubah semenjak terakhir kali aku datang ke sini, sekitar 12 tahun lalu, saat pemakaman ibu. Sebagai anak satu-satunya, ibu mewarisiku sebuah rumah dan sebidang tanah. Karena aku tinggal di Subang, jadi rumah dan tanah itu kutitipkan pada Mbok Yan, tetangga dekat ibu. Udaranya sejuk banget, Bu, ucap Wawan. Iya, kalau pagi dingin, balasku. Pemandangannya juga bagus, Bu, ucapnya lagi. Waktu kecil, ibu sering main ke gunung. Nanti kita ajak Rama sama Rima naik ke sana ya, ucapku kepada Wawan. Iya, Bu, jawabnya. Bu, aku capek, keluh Rima. Bentar lagi, sayang, jawabku. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat rumah ibu. Bangunannya masih sama, hanya saja seperti tak terurus. Kuhentikan langkah tepat di depan rumah itu. Di sini, Bu, tanya Wawan. Iya, Wan. Kulihat Rama dan Rima yang tampak ketakutan melihat kondisi rumah yang sudah rusak berat. Apa masih bisa ditinggali, Bu? Tanya Wawan. Semoga saja bisa, Wan, jawabku. Aku pun ragu dengan kondisi rumah ini. Atapnya sudah banyak yang bolong, pintu dan jendelanya hampir hancur. Sudah dapat dipastikan bagian dalam rumahnya pun tak jauh beda. Apa nggak mending cari kontrakan atau kos-kosan saja dulu, Bu? Usul Wawan. Sejujurnya, aku sangat setuju dengan usulannya. Namun uang hasil penjualan emas hanya bisa untuk makan beberapa bulan. Rasanya tak cukup untuk menyewa rumah atau kosan. Masalahnya ibu takut uangnya nggak cukup, Wan, balasku. Secepatnya Wawan bakal cari kerja, Bu, ucap Wawan. Murni, seorang perempuan tua, datang menghampiriku. Sepertinya aku mengenalinya. Mbok Yan, tanyaku. Ya Allah, Mur, kemana aja kamu? Baru ingat sama kampung sendiri, ucapnya. Wan, ini Mbok Yanti, tetangga dekat nenek kamu, ucapku kepada Wawan. Aku memperkenalkan Mbok Yanti ke Wawan. Dengan sigap,
Wawan langsung mencium tangannya. "Anak kamu sudah besar sekarang," ucap Mbok Yan seraya mengelus rambut Wawan. "Ini kembar Mur," sambungnya sambil menatap Rama dan Rima. "Iya Mbok, ini Rama dan yang ini Rima," balasku. "Sayang, salim sama Mbok," perintahku pada Rama dan Rima. "Ngomong-ngomong, Fajar kemana Mur?" tanyanya. "Mas Fajar sudah meninggal Mbok, seminggu lalu." "Innalillahi, yang sabar ya Mur," ucapnya. "Iya Mbok, makasih," jawabku. "Jadi ada apa datang ke sini tiba-tiba?" tanya Mbok Yan. "Murni nggak bisa cerita di sini Mbok." "Ya udah, cerita di rumah Mbok aja ya. Rumah Mbok udah pindah ke belakang," ucapnya. "Oh pantes, Murni lihat kok rumah Mbok jadi tanah kosong," ucapku. "Iya Mur, rumahnya sudah terlalu tua, jadi mending Mbok pindah saja. Ayo." Mbok Yan mengajak kami ke rumahnya. Sebuah rumah yang tidak begitu besar, tak jauh dari rumah ibu. "Minum dulu," Mbok Yan menyajikan 4 gelas teh hangat. "Jadi maksud kamu datang ke sini apa Mur?" sambungnya seraya duduk di kursi. "Wan, ajak Rama sama Rima main di luar bentar," pintaku. Wawan pun mengajak kedua adiknya keluar. "Gini Mbok, aku menceritakan semua kejadian yang menimpaku selama beberapa minggu terakhir ini. Dari dulu Mbok sudah gak suka kamu nikah sama dia, sekarang jadi begini," ucap Mbok Yan kesal. "Mas Fajar orangnya baik Mbok, dia hanya tersesat, tapi Murni gagal bawa dia balik ke jalan yang benar," jawabku. "Lebih bagus dia meninggal Mur, kalau tidak kamu atau anak-anak kamu bisa menjadi korban." Mbok Yan masih kesal. "Sebaiknya kamu tinggal di sini saja dulu. Kebetulan ada 1 kamar kosong. Lagian gak mungkin kamu tinggal di rumah ibumu. Kondisinya sudah rusak parah," sambungnya. "Aduh Mbok, malah jadi ngerepotin." "Gak apa-apa, biar rumah lebih ramai." Aku tidak bisa menolak tawarannya. Bagaimanapun untuk sementara waktu, ini adalah solusi terbaik. Aku tak mungkin memaksa tinggal di rumah ibu yang nyaris ambruk. Nanti kalau Murni punya uang untuk benerin rumah, Murni bakal pindah Mbok, ucapku. "Ah, kamu jangan terlalu mikirin itu. Yang penting sekarang anak-anak dapat tempat yang layak dulu," ucap Mbok Yan. "Iya Mbok, makasih," jawabku. Sebulan kami tinggal di sini, tak pernah sekalipun mendengar kabar tentang keluarga Mas Fajar di Subang. Sampai tiba-tiba sebuah mobil putih terparkir di depan rumah saat ku baru pulang dari pasar. Ternyata itu mobil Mas Firman. Mas Firman bercerita kalau selama ini sudah berusaha mencari keberadaan kami. Bahkan sudah pernah ke kampung ini. Namun setelah melihat rumah ibu yang rusak parah, ia malah balik lagi. "Apa ibu sama bapak sehat Mas?" tanyaku. "Ibu sama bapak sudah meninggal Mur." "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." "Meninggal kenapa Mas?" tanyaku. "Bapak kecelakaan mobil waktu berangkat kerja. Kalau ibu mulai sakit-sakitan setelah bapak meninggal. Ditambah toko sembako kamu pun tiba-tiba terbakar. Akhirnya kesehatan ibu semakin memburuk dan meninggal," cerita Mas Firman. "Ya Allah, maaf ya Mas, Murni gak tahu," ucapku. "Gak apa-apa Mur, mungkin sakit itu bisa menjadi penggugur dosa ibu sama kamu Mur. Apalagi setelah Mas tahu kalau ibu dan Pak Endi dalang dari teror yang menimpa kampung kamu, supaya kamu bisa gak betah terus ninggalin rumah itu," jelas Mas Firman. "Astagfirullah, jadi semuanya ulah ibu dan Pak Endi?" tanyaku. "Iya Mur, sekarang Mas mohon maafin ibu ya," ucap Mas Firman. "Murni sudah maafin ibu Mas. Murni ikhlas. Mungkin ini jalan terbaik yang Allah berikan. Murni bisa tinggal di sini dengan aman dan nyaman tanpa gangguan," ucapku. Nah, seperti itulah kisahnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.